Info terbaru terkait dengan nasib kenaikan gaji PNS dan pensiunan di pidato nota keuangan yang telah disampaikan oleh Jokowi pada tanggal 16 Agustus 2024 atau pada Jumat kemarin. Bagaimana nasib kenaikan gaji PNS dan pensiunan? Berikut informasi terbarunya. Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah selesai membacakan rancangan undang-undang atau RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2025 beserta nota keuangannya. Tidak disinggung kenaikan gaji aparatur sipil negara ASN atau PNS seperti yang sudah dibocorkan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengatakan kenaikan gaji PNS 2025 tidak diumumkan hari ini. Yang pasti prioritas untuk abdi negara ke depan yakni reformasi birokrasi dan penyederhanaan birokrasi. Ya, nanti nggak diumumin sekarang kenaikan gaji PNS di 2025. Kita tunggu ya, nanti ya. Tapi kan tadi prioritasnya reformasi birokrasi, penyederhanaan birokrasi, kata Azwar Anas usai sidang paripurna DPR RI tentang RAPBN tahun 2025 di Gedung MPR atau DPR, Jakarta, Jumat 16 Agustus 2024. Di samping Anas, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menimpali bahwa kepastian kenaikan gaji PNS di 2025 akan diumumkan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Nanti Pak Prabowo lah yang umumkan, kata Suharso. Sebagai informasi, 16 Agustus merupakan agenda rutin dibacakannya RUU tentang APBN tahun berikutnya, beserta nota keuangannya oleh Kepala Negara di DPR RI. Dalam kesempatan itu, pada tahun lalu Jokowi mengumumkan kenaikan gaji ASN 8% dan pensiunan 12% di 2024. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto memberi sinyal adanya kemungkinan gaji PNS kembali naik di 2025. Kalau penyesuaian kan ke atas, ada rencana kenaikan berarti, ya seperti itu, disesuaikan, kata Erlangga saat ditemui di kantornya Jakarta Pusat pada Jumat 19 Juli 2024. Erlangga menanggapi arah kebijakan belanja pegawai ASN 2025 yang tertulis bahwa adanya penyesuaian gaji ASN. Hal itu tertuang dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 yang menjadi landasan sebelum diajukannya RAPBN 2025. Dalam dokumen itu disebutkan arah kebijakan belanja pegawai tahun 2025 akan difokuskan pada 4 tujuan utama. Pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi sebagai kunci keberhasilan reformasi fiskal melalui penguatan implementasi manajemen ASN, digitalisasi birokrasi, dan layanan publik, serta adanya flexible working arrangement. Kedua, meningkatkan kualitas belanja pegawai dengan tetap menjaga konsumsi aparatur negara, antara lain melalui pemberian THR dan gaji ke-13 atau gaji atau pensiun ke-13 dan penyesuaian gaji ASN. Ketiga, reformasi sistem jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS.
Keempat, menuntaskan implementasi reformasi birokrasi secara menyeluruh untuk mewujudkan birokrasi dan layanan publik yang lebih berkualitas, profesional, dan berintegritas. Reformasi gaji dan pensiun ASN masih menjadi salah satu agenda yang perlu diselesaikan, tulis dokumen tersebut. Dari segi pengelolaan ASN, pemerintah melihat permasalahan yang terjadi antara lain masih belum terwujudnya kesejahteraan ASN yang adil, layak, dan kompetitif, serta belum diterapkannya manajemen talenta secara merata di seluruh instansi pemerintah. Sehubungan dengan tata kelola, kualitas regulasi masih perlu ditingkatkan, mengingat masih terjadi hyperregulasi, yaitu ketika kewenangan regulasi tersebar, ditambah dengan partisipasi yang belum optimal, dan SDM regulasi yang belum memadai, tulis dokumen tersebut. Jadi, kenaikan gaji PNS yang sempat dikabarkan akan naik tahun depan, namun hal itu tak disinggung Presiden Jokowi saat menyampaikan pidato pengantar RAPBN 2025 dan nota keuangan di gedung DPR atau MPR pada Jumat kemarin. Tentunya, menurut informasi terbaru yang akan menyampaikan terkait dengan kenaikan gaji adalah nanti Presiden terpilih, yaitu Presiden Prabowo Subianto. Jadi dalam pidato pengantar, Jokowi hanya memaparkan sejumlah anggaran seperti infrastruktur dan pendidikan. Pembangunan infrastruktur dianggarkan sebesar 400,3 triliun. Anggaran tersebut terutama untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan, infrastruktur konektivitas, infrastruktur pangan dan energi, serta keberlanjutan pembangunan IKN. Kemudian anggaran pendidikan dialokasikan sebesar 722,6 triliun untuk peningkatan gizi anak sekolah, renovasi sekolah, dan pengembangan sekolah unggulan. Anggaran pendidikan juga untuk perluasan program beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, serta untuk pengembangan riset. Nah, kemudian mari kita tunggu informasi terbarunya terkait dengan kenaikan gaji 2025 yang kabarnya nanti akan disampaikan oleh Presiden terpilih, yaitu Prabowo Subianto. Kapan jadwalnya? Mari kita akan pantau terus informasi terbarunya.